Pariwisata memang menjadi salah satu industri yang sangat menarik. Sumbangan devisanya bisa mencapai 10 miliar US dollar per tahun. Bahkan sektor pariwisata menempati urutan keempat sebagai pertumbuhan devisa untuk negara. Posisi ini tentu bukan hal yang bisa disepelekan. Dengan penanganan seperti sekarang saja, sumbangan devisanya sudah cukup bagus. Tentu jauh lebih besar lagi sumbangan devisanya jika ditangani dengan benar. Jadi bukan hal yang berlebihan jika pemerintah sekarang ingin mendongkrak kunjungan wisatawan ke Indonesia. Kita menyebut baik ya, tentu saja ya. Artinya kalau kita lihat Pak Menterinya memang semangat luar biasa ya. Kami juga sudah berjumpa beliau, RDPU. Kami yakinlah di tangan beliau ini pariwisata bisa meningkat ya. Karena kita tahu sendiri sumbangan sektor pariwisata untuk devisa negara itu kan mencapai 10 miliar US dollar ya. Dan ini membuat sektor pariwisata berada di posisi keempat setelah migas, batu bara, kelapa sawit sebagai penyumbang devisa negara gitu. Jadi jelas sektor ini memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain sumbangan devisa, pariwisata ini juga berkontribusi langsung pada PDB yaitu 3% ya. Namun memang secara tidak langsung juga yang lebih besar lagi menurut kami berkontribusi 9% karena apa? Kita hitung juga multiplier efeknya gitu. Jadi ini menjanjikan lah. Tapi memang belum digarap secara baik. Dengan begitu banyaknya potensi wisata yang dimiliki, Indonesia sesungguhnya bisa melipat gandakan pendapatan dari sektor yang seksi ini. Untuk mendongkrak perolehan devisa tersebut, sesungguhnya sejak tahun 2009 sudah diterbitkan Undang-Undang Pariwisata. Hanya sayangnya, implementasi undang-undang tersebut masih belum bisa dijalankan dengan maksimal. Komite 3 DPD RI yang membawahi bidang pariwisata merasa perlu untuk mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Kita sebetulnya sudah punya undang-undang ya, Undang-Undang Pariwisata itu nomor 10 tahun 2009. Jadi kita sudah punya undang-undang itu sudah hampir 6 tahun ya tentang kepariwisataan. Tapi inilah masalah klasik Indonesia, kita kadang-kadang lemah di law enforcement-nya ya. Kita masih lemah lah. Tapi ini kan dengan menteri yang baru, saya menaruh harapan besar pada beliau. Tugas kami nanti akan mengawasi Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 ini ya. Mana poin-poin mana saja sih yang sebetulnya harus direvisi gitu ya. Kami rencananya nanti ke beberapa daerah yang akan kami tentukan gitu ya. Kami akan bicara langsung dengan masyarakat di sana. Biasanya kalau kita bicara langsung dengan masyarakat kan aspirasinya langsung tuh, dan kita tahu kan kira-kira celah mana atau pasal mana yang harus direvisi. Sebagai bangsa dengan akar seni dan budaya yang sangat kuat, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Persoalannya, seberapa jauh masyarakat di daerah yang memiliki potensi wisata bisa menjaga budayanya tersebut tanpa harus kehilangan jati diri atau terpengaruh oleh budaya yang dibawa wisatawan. Ada hal-hal yang tentunya harus kita pelihara, terutama masalah budaya ya. Indonesia itu seperti apa sih gitu kan? Kan bukan berarti karena kita memuja para wisatawan terus kemudian kita jadi merubah karakter bangsa kita gitu ya, menjadi tidak baik atau menjadi seperti mereka gitu. Marilah kita contoh negara luar ya, bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan budayanya ya, tanpa harus menggeser budayanya, tetapi wisatawannya tetap banyak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengedukasi juga para wisatawan bahwa inilah budaya kita. Contoh misalnya ada satu daerah, misalnya katakanlah Aceh ya. Sebetulnya untuk para wisatawan ke Aceh itu mungkin di pesawat terbang ya, kan pesawat terbang itu banyak buku-buku majalah ya, itu harusnya ada semacam tips untuk para wisatawan yang baru mungkin ke Aceh. Kan mesti diberitahu ya, kalau ke Aceh itu mungkin kalau mengunjungi ini harus memakai kerudung dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita bisa pelihara itu baik sekali. Artinya apa? Wisatawan yang datang ke Indonesia akan menghormati budaya kita tanpa harus mengacaukan.